Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman karena sudah menonton iklan di awal, lumayan buat AdSense. Baik teman-teman, bagaimana hasil pengumuman administrasi P3K? Mudah-mudahan teman-teman lolos dan bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Bagi yang belum lolos, teman-teman bisa melakukan masa sanggah ya. Semoga saja sanggahannya itu mendapatkan hasil yang diharapkan. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Seorang perempuan 47 tahun dengan stroke hemoragik mengalami hemiparese sinistra. Saat ini pasien mengeluh tidak dapat menggerakkan kaki kirinya. Perawat melakukan ROM pasif terhadap pasien. Range of motion ya, ROM itu. Pada saat menggerakkan kaki, perawat menopang bagian atas dan bawah sendi-sendi dengan tangannya. Apa tujuan perawat melakukan hal tersebut? A. Memperluas ruang gerak perawat saat melatih rotasi. B. Meregangkan otot kaki klien. C. Mencegah ketegangan otot atau cedera otot. D. Meningkatkan fleksibilitas sendi saat digerakkan. Atau C. Mencegah jatuh saat pasien sedang dilatih. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Mencegah ketegangan otot atau cedera otot. Menopang sendi alat gerak saat melakukan room pasif merupakan bagian dari prosedur room pasif. Menopang sendi dilakukan untuk mencegah terjadinya ketegangan otot akibat tahanan otot jika alat gerak diangkat atau diubah posisinya, dan untuk mencegah cedera otot akibat terjadinya ketegangan otot yang tidak terantisipasi. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan 25 tahun dengan status obstetri G2P0A1 hamil 27 minggu ya, datang ke IGD. Hasil pengkajian terdapat flek hitam dan terjadi saat klien naik turun tangga atau beraktivitas. Klien mengatakan khawatir dengan kondisinya saat ini mengingat pada kehamilan pertama dilakukan aborsi pada saat usia kehamilan 22 minggu ya. Terlihat di sini ya, A1. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah 120/90 mmHg, heart rate ya 88 kali per menit, respirasi rate 21 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Hasil USG diketahui bahwa posisi plasenta menutupi jalan lahir. Apakah tindakan keperawatan utama yang tepat pada kasus tersebut? A. Menganjurkan klien untuk bed rest total. B. Mempersiapkan tindakan persalinan. C. Menganjurkan klien untuk menghindari latihan Kegel. D. Menganjurkan klien untuk menghindari hubungan seksual. Atau E. Menganjurkan klien untuk makan yang bernutrisi. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Menganjurkan klien bed rest total. Usia kehamilan klien 28 minggu dan keluar flek hitam dan terjadi saat klien naik turun tangga dan beraktivitas. Kemudian di sini hasil USG-nya ada pasien mengalami plasenta previa ya. Jadi plasentanya menutupi jalan lahir. Maka pasien harus bed rest total. Soal berikutnya. Kepala ruangan melakukan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan perawat di ruangan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dan keluarga kurang puas terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan karena perawat terkesan cuek dan kurang peduli. Pada saat konferensi, kepala ruangan menyampaikan keluhan pasien kepada perawat ruangan. Kemudian kepala ruangan mengingatkan kembali terkait pelatihan standar 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan meminta kepada perawat ruangan untuk berkomitmen melaksanakan 5S agar keluhan pasien terkait 5S tidak terjadi lagi di ruangan tersebut. Apakah tahap perubahan yang dilakukan kepala ruangan di ruangan tersebut? A. Tahap moving. B. Awareness. C. Tahap interest. D. Refreshing. Atau E. Kira-kira yang mana teman-teman? Baik, mari kita bahas. Jadi, menurut teori Lewin mengungkapkan bahwa perubahan dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu unfreezing, moving, dan refreshing.
tahap unfreezing, yaitu pencairan. Tahap ini muncul karena ada ketidakseimbangan sistem. Pada tahapan ini perubahan mulai dirasakan perlu, sehingga muncul kesiapan untuk berubah, menyiapkan diri, dan upaya melakukan perubahan. Nah, di sini kan perubahan mulai dirasakan perlu ya, karena pasien merasakan perawatnya itu cuek dan kurang peduli. Jadi jawabannya adalah yang unfreezing. Baik, kita bahas yang tahap moving. Tahap moving adalah perubahan mulai bergerak menuju keadaan baru atau tingkat perkembangan baru karena telah memiliki cukup informasi, memiliki sikap dan kemampuan untuk berubah, memahami masalah yang dihadapi. Perawat berusaha untuk mengumpulkan informasi dan mencari dukungan dari orang-orang yang dapat memecahkan masalah. Kemudian terakhir itu adalah tahap refreshing, yaitu keadaan di mana motivasi telah mencapai keseimbangan baru. Tingkatan baru yang telah dicapai harus dijaga agar tidak mengalami kemunduran. Oleh karena itu, diperlukan umpan balik dan kritik yang membangun dalam upaya pembinaan yang berkelanjutan. Perawat sebagai agent of change berusaha mengatasi orang-orang yang masih belum berubah dan menghambat perubahan. Jawabannya berarti yang E ya teman-teman. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 27 tahun dibawa ke IGD setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian menunjukkan pasien mengalami cedera kepala sedang, GCS-nya 11, tekanan darah 110/70 mmHg, heart rate-nya itu berapa nih? Heart rate-nya 98 kali per menit, RR-nya 35 kali per menit. Tampak retraksi dinding dada, saturasi oksigen 82%, pH-nya 3,75 dan PCO2-nya 50, PO2-nya 70. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Bersihan jalan napas tidak efektif, B. Gangguan ventilasi spontan, C. Intoleransi aktivitas, D. Pola napas tidak efektif, atau E. Gangguan pertukaran gas. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Oke, karena di sini pasien mengalami cedera kepala, maka masalah keperawatan dalam kasus tersebut adalah gangguan ventilasi spontan. Jadi yaitu penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat akibat dari cedera kepala. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 25 tahun dirawat dengan pos operasi ORIP hari ke-6. Pasien mengatakan paha belakang hingga pinggang terasa nyeri. Hasil pengkajian, nyeri skala VAS 3. VAS itu adalah Visual Analog Scale. Seperti ditarik, nyeri bertambah saat bergerak dan berubah posisi, serta merasa lelah setiap latihan mobilisasi. Tekanan darah 120/70 mmHg, respirasi rate 88 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Apakah intervensi yang tepat pada kasus di atas? Kira-kira apa nih? A. Kolaborasi pemberian analgesik, B. Lakukan latihan rentang gerak aktif, C. Berikan pencast tentang nyeri dan cara mengatasinya, atau D. Berikan bed rest dan pembatasan gerak, atau E. Ajarkan teknik napas dalam dan distraksi. Baik, kita ukur nyerinya. Nyeri itu diukur dengan apa teman-teman? Dengan P, Q, R, S, T. Nah, P-nya itu adalah yang menyebabkan nyeri. Nyeri bertambah apabila apa nih? Apabila bergerak ya dan berubah posisi ya. Bergerak. Kemudian kualitasnya itu nyeri seperti ditarik ya, seperti ditarik. Seperti ditarik dengan skala 3. Kemudian R-nya itu ada di paha belakang hingga pinggang. Paha belakang hingga pinggang, paha belakang hingga pinggang. Pinggang. Oke. Kemudian skala, skala itu berarti masuk ke sini ya. Skalanya itu adalah 3, waktunya itu mana ya? Gak ada ya. Maka kira-kira apa nih teman-teman? Diagnosanya. Oke, intervensinya, bukan diagnosa. Intervensinya adalah
Ajarkan teknik napas dalam dan distraksi. Kenapa? Karena nyerinya itu masih ringan. Ya, dengan skala 3. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.